Dan kalau kita lihat posisinya, maka Penajam Pasar Utara itu dalam posisi yang terjepit dan terjebak di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah situasi geografis yang akan menyulitkan apabila terjadi malapetaka, mara bahaya, peperangan dan sebagainya. IKN Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur yang secara mendadak, secara tiba-tiba di tahun 2019 diumumkan oleh Presiden Jokowi bakal menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta yang selama 77 tahun sudah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya sejak pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu terus terang risau dan berusaha untuk mencari jawaban atas kerisauan saya yang sampai dengan hari ini sama sekali belum mendapatkan jawaban tentang apa sesungguhnya alasan, argumentasi, pemikiran dari Presiden Jokowi yang memutuskan, katakanlah secara sepihak, tidak melibatkan rakyat, menetapkan Penajam Pasar Utara sebagai calon ibu kota baru. Sejak hari itu saya mencari tahu berdasarkan dari media, informasi-informasi yang saya dapatkan dari para ahli, juga saya cari literaturnya, dan sampai dengan hari ini saya memiliki sikap berdasarkan dengan pengetahuan yang saya dapatkan selama 3 tahun ini, bahwa seandainya bisa dilakukan pemikiran dan pengkajian ulang, maka seandainya pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke suatu daerah yang katakanlah dianggap lebih ideal, maka daerah itu bukanlah Penajam Pasar Utara. Dari benda ini ya, globe ya, saya senang sekali dengan globe ini karena saya bisa memandangi negara kita dan kita bisa melihat bahwa betapa luar biasa negara kita, kemudian sepanjang planet bumi seperti ini. Kalau Anda berputar melihat dari lokasi Indonesia ini ya, lokasi Indonesia kita punya 5 pulau besar dengan 17.000 pulau yang bertebaran di seluruh Kepulauan Nusantara ini. Dan kemudian kita bisa melihat di titik mana sebetulnya Penajam Pasar Utara itu berada dan di mana Jakarta itu berada, maka semakin kuat dugaan saya bahwa posisi Penajam Pasar Utara itu dari sisi strategis, ya, posisi demografis, posisi geografis sungguh tidak menguntungkan dibanding dengan Jakarta. Katakanlah kalau kita kontes gitu ya, Jakarta kita anggap belum jadi ibu kota, kemudian kita kontes, kita adu dengan Penajam Pasar Utara dalam kondisi yang apa adanya seperti sekarang, tentu saja Penajam Pasar Utara itu kalah kemana-mana. Jakarta ketika dulu masih bernama Sunda Kelapa, kemudian diganti namanya menjadi Batavia oleh pemerintah kerajaan Hindia Belanda, pemerintah Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia dan memberi nama Kepulauan Nusantara ini sebagai Hindia Belanda, protektorat dari kerajaan Belanda pada saat sekitar akhir abad 19 memutuskan untuk memindahkan pusatnya ya, belum nggak bisa dibilang ibu kota ya, pusat sentral dari Hindia Belanda itu dari Ambon di Kepulauan Maluku menuju kepada Sunda Kelapa yang kemudian dinamakan Batavia. Itu tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat masak. Dan sejak itu ya 200 tahun digunakan sebagai ibu kota oleh pemerintah Hindia Belanda, dilanjutkan ketika 17 Agustus 1945 kita merdeka,
dilanjutkan menjadi keputusan pemerintah mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi bahwa ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Kalau kita lihat dari posisi geografis dan kemudian juga dari sisi potensi keamanan, maka saya sangat risau. Kenapa IKN atau ibu kota negara itu pindah ke Penajam Pasar Utara yang terletak di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan seperti yang kita tahu, walaupun sebagian besar adalah bagian dari negara Republik Indonesia, tapi Pulau Kalimantan itu diduduki ya, diwilayahi oleh 3 negara. Pertama adalah Indonesia sendiri, kemudian Kalimantan sebelah utara dan barat itu adalah negara Malaysia ya. Ada 2 negara bagian yang dimiliki oleh negara Malaysia, yaitu Sabah di utara dan Sarawak di barat. Kemudian ada 1 negara lagi adalah Brunei Darussalam. Jadi praktis Kalimantan itu terdiri atas 3 negara ya, dimiliki oleh 3 negara. Dan kalau kita lihat dari sisi keamanan itu tentu saja sudah merupakan satu risiko tersendiri. Karena kita berarti berbatasan dengan negara-negara yang belum tentu akan selalu menjadi sahabat, belum tentu tidak memiliki pertentangan, belum tentu tidak memiliki potensi konflik. Belum lagi kalau kita melihat ke arah timur utara ya, ke arah timur utara di situ ada negara yang sangat berdekatan dengan Pulau Kalimantan, yaitu negara Filipina. Filipina ini salah satu bagiannya menjadi pusat pangkalan ya, angkatan laut dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagaimana yang Anda ketahui dulu menjajah Filipina, dan sampai dengan hari ini mereka masih memiliki hak untuk memiliki pusat angkatan laut di Amerika Serikat. Saat ini di abad 21 di tahun 2023, ketika ketegangan antara West dan East ya, antara Barat yaitu Amerika Serikat beserta NATO dan sekutu-sekutu mereka sedang berhadapan-hadapan ya untuk ke ratusan tahun lamanya dengan kekuatan East yang saat ini dipimpin oleh Rusia dan Cina. Dan kalau kita lihat dari posisinya, karena Penajam Pasar Utara ini posisinya tidak berhadapan langsung tetapi berada dan mengalir ya, artinya aliran transportasi lautnya itu melalui Selat Makassar dan kemudian menuju kepada Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan itu adalah epicentrum pertentangan besar antara West dan East, diwakili oleh satu negara Filipina sebagai posisi angkatan stasiun atau pusat angkatan laut Amerika Serikat yang ada di Laut Cina Selatan. Kemudian ada 2 negara yang berseteru dan terancam akan terseret menjadi bagian dari perluasan Perang Dunia Ketiga yang sedang berlangsung saat ini, yaitu negara Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Begitu juga dengan negara-negara lain yang memang memiliki pertentangan-pertentangan tersendiri ya. Itu terletak pada semenanjung-semenanjung yang berbatasan laut langsung dengan Laut Cina Selatan. Dan kalau kita lihat posisinya, maka Penajam Pasar Utara itu dalam posisi yang terjepit dan terjebak di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah situasi geografis yang akan menyulitkan apabila terjadi malapetaka, mara bahaya, peperangan dan sebagainya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Jakarta, ya tentu saja ada suatu dasar yang scientific base, experience base ya, mengapa pemerintah Hindia Belanda waktu itu memutuskan Jakarta sebagai pusat pemerintahannya, dan kemudian juga selama 77 tahun Jakarta menjadi pilihan ibu kota negara Republik Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan ya, kalau kita lihat dari sisi geografis ya, memang Jakarta ini menduduki posisi geografis yang sangat-sangat strategis ya. Pertama, dia terletak di tepi Samudra Hindia, di mana kita lihat ya di situ adalah perdagangan internasional yang sangat ramai. Pusatnya ada di Singapura ya, yang paling dekat.
kemudian Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pusat dari transportasi laut di Jakarta, kemudian langsung menuju ke Australia sebagai benua yang pertama yang paling dekat. Kemudian kalau kita lihat ke barat, kita akan ketemu dengan India, ya. Di sana ada pelabuhan utama, lalu kemudian kita akan ketemu dengan ke barat lagi, kita akan ketemu dengan Afrika dengan pelabuhan-pelabuhan utama dunia, ya, yang menghubungkan antara barat dan timur, itu tepatnya di Afrika Selatan. Kemudian kalau ke barat utara kita akan ketemu dengan Jazirah Arab dan Semenanjung Arabia, ada beberapa negara Arab di sana, dan tentu saja perdagangan di sini amat sangat marak. Kemudian kalau lanjut lagi nanti stopovernya ada di Afrika Selatan, kita akan ketemu dengan Samudra Atlantik, nanti kita akan berjumpa dengan benua Amerika, kita ketemu Amerika Selatan dan Amerika Utara atau Amerika Serikat di situ. Dan kemudian kalau kita menuju ke utara, kita akan ketemu dengan negara-negara Eropa, ya, benua Eropa di sana. Lain halnya dengan kalau kita lihat dari posisi Penajam Pasar Utara, di mana posisi Penajam Pasar Utara itu ada dalam perangkap Laut Cina Selatan, ya. Jadi Laut Cina Selatan itu semacam laut yang terbatasi gitu, ya, dengan beberapa negara. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian Malaysia, ya, negara bagian Sabah di situ, kemudian Filipina, ya. Filipina, kemudian ada Vietnam, lalu ke utara ada Hong Kong, Taiwan, dan kemudian Republik Rakyat Cina, ya, di Cina Daratan. Di situ posisi Penajam Pasar Utara, artinya kita posisinya amat sangat riskan, ya, kalau di situ apabila terjadi pertentangan. Dan kita tahu bahwa nanti ke utara sedikit udah ada Korea, ya, ada Korea Utara, ada Korea Selatan, yang walaupun dalam satu kawasan, dalam satu pulau bahkan, itu negara yang berseteru. Nah, kita tahu bahwa sebagian dari mereka, ya, Republik Raja Cina, kemudian Korea Utara itu memiliki senjata nuklir, dan kita juga tahu Pangkalan Angkatan Laut Filipina, Pangkalan Angkatan Laut Amerika itu sudah juga termuati, sudah juga terlabuh di sana beberapa kapal perang bertenaga nuklir milik Amerika Serikat. Jadi seandainya akan bakal terjadi peperangan, situasi di Laut Cina Selatan itu seperti sempuran yang no escape gitu, ya. Tidak ada backdoornya, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Berikutnya lagi adalah dukungannya. Kita bicara dari sisi keamanan, dan saya sebagai orang awam dalam ilmu pertahanan dan keamanan, saya meraba saja dari aspek ketahanan semesta yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk penyelamat negara. Pertama, kalau Jakarta di Pulau Jawa, ya, sebagai center dari Pulau Jawa, artinya bukan center dari sisi letak, tetapi karena memang ibu kota, jadi Jakarta menjadi kota terpenting di Pulau Jawa. Anda tahu berapa banyak jumlah penduduk Pulau Jawa? Itu 57% dari seluruh penduduk Indonesia, yang hampir 280 juta. Jadi secara total penduduk di Pulau Jawa yang terdiri atas 3 provinsi, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, plus daerah istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta, berarti ada 5 provinsi, ya. In total ada 155 juta jiwa. Artinya kalau sampai terjadi apa serangan atau apapun ancaman keamanan terhadap Jakarta, maka ada 155 juta jiwa yang akan membela atau akan tentu saja akan mempertahankan Republik Indonesia ini. Sementara kalau di Penajam Pasar Utara, dari total penduduk Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan itu hanya 16 juta jiwa, dan kita akan sangat sulit, sementara mereka berpencar-pencar, ya, karena Pulau Kalimantan ini kan sebagiannya adalah kota-kota hunian, sebagiannya adalah hutan, sebagiannya adalah tambang, sebagiannya adalah perkebunan dan ladang, ya. Artinya 16 juta jiwa itu terpencap-pencap di sekian ratus kota yang ada di situ dan ribuan desa yang ada di situ. Dan apabila terjadi serangan, apabila terjadi peperangan di ibu kota Penajam Pasar Utara itu, maka sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan adanya kekuatan dari 16 juta jiwa tersebut, penduduk tersebut, ya. Sementara dari sisi kekuatan sendiri, sebagian besar kekayaan atau penduduk yang kaya, penduduk yang berdaya itu ada di Jawa.
Sementara penduduk Kalimantan ya 16 juta jiwa ini kan jauh dari berdaya ya, hanya sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan kekuatan ya, dan amat sangat riskan ya. Tidak sulit sekali kita bisa harapkan bahwa mereka akan berdaya ya untuk bisa menjaga ibu kota negara Republik Indonesia di situ.